Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Prita Priyantini Nursindayah SPT MIKOM selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih dapat merasakan nikmat sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya budaya membaca dalam penanggulangan berita hoax. Berbicara mengenai budaya membaca, persentase negara kita masih sangatlah rendah, yakni sekitar 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Hal ini membawa Indonesia berada pada urutan 2 terbawah di dunia. Selain itu, UNESCO juga menuturkan bahwa orang Indonesia lebih suka cerewet di media sosial, akan tetapi malas dalam membaca informasi penting. Sungguh miris, hal itu mencerminkan bahwa budaya membaca kurang ditanamkan sejak dini, sehingga tak heran jika ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kebiasaan membaca dinilai sebagai kegiatan yang membosankan. Bahkan, ada yang menganggapnya sebagai suatu kebiasaan yang kuno. Pola pikir sedemikian patutnya sudah kita hilangkan jauh-jauh dalam hidup kita. Karena membaca sendiri sangatlah banyak manfaatnya. Menambah wawasan, meningkatkan konsentrasi, dan juga masih banyak manfaat lain yang tak kalah luar biasa. Hadirin yang saya hormati, semakin canggih teknologi seperti saat ini menuntut kita untuk memiliki minat baca yang tinggi. Sebab apa? Dengan adanya rasa suka terhadap membaca dapat menghindarkan kita dari berita bohong atau yang lebih dikenal dengan istilah hoax. Keberadaan berita hoax timbul dari adanya penggunaan media sosial yang kurang bijak. Beberapa pengguna media sosial suka membagikan berita yang dipandangnya menarik kepada khalayak ramai tanpa ada klarifikasi dengan membaca dari sumber-sumber terpercaya. Sehingga dengan otomatis berita tersebut akan mudah menyebar dan akan menimbulkan sebuah kericuhan yang fatal terhadap informasi yang diserap oleh masyarakat. Jadi, kesimpulan dari pidato saya kali ini adalah kebiasaan membaca di negara Indonesia ini sangatlah berpengaruh pada penggunaan media sosial. Adanya minat baca yang tinggi akan selaras juga pada kebijakan penggunaan media sosial dan sebaliknya. Oleh karena itu, sebagai warga yang baik, marilah kita mengubah pola pikir terhadap kebiasaan membaca pada diri kita. Kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil di sekitar kita, seperti membaca bungkus bumbu dari tukang sayur, membaca pamflet-pamflet kala kita sedang dalam perjalanan, dan masih banyak lagi yang lain. Tak lupa pula, untuk para orang tua, marilah menanamkan minat baca kepada anak sejak dini, karena mereka adalah generasi emas Indonesia beberapa tahun ke depan. Mereka juga membutuhkan asupan pendidikan literasi sejak dini untuk menghadapi kemajuan teknologi yang lebih pesat dari sekarang ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga hadirin bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.